challenge. Oh iya ya, gitu. Tapi Pak Mahfud setuju bahwa KPK harus memberantas korupsi, kasus apapun yang dia dapatkan. Justru itu KPK itu seharusnya betul-betul independen, memberantas kasus korupsi menyangkut siapapun dan terkait kasus apapun selama itu menjadi kewenangan yang belum diambil lembaga lain. Tapi lalu Pak, orang bertanya, kalau sekarang PDIP yang jadi sasaran, ya kan juga partai-partai lain juga pernah merasakan itu. Misalnya Partai Nasdem pernah merasakan ketika Pak Joni Plate kemudian diikuti setelah itu Syahrul Yassin Limpo yang dua-duanya sekarang sudah vonis bahkan sudah menjalani hukuman tuh Pak ini. Apa komentar Pak Mahfud bahwa akhirnya kan tidak pilih-pilih partai, ada juga partai-partai yang melakukan yang sama, dirasakan yang sama. Makanya saya katakan sebenarnya KPK ini baru beberapa tahun terakhir ini kan buruknya gitu. Kalau sudah menyangkut soal yang kemarin tadinya disebut itu nuansanya sudah oleh publik sudah dinilai politik. Misalnya yang kasus kementerian Kominfo kasus pertanian kan dinilai politik karena pada waktu itu Plate dan Pak SP ngotot mencalonkan Anies gitu. Pada waktu itu konteks politik. Tapi bukti bahwa korupsi itu terbukti di pengadilan, terbukti. Karena saya ikut membaca itu kasus itu. Ya cuma persoalannya kenapa tidak dulu-dulu kan gitu toh. Nah, atau kenapa sekarang kementerian yang lain yang juga ada gitu kok tidak ditindak? Kan itu menjadi pertanyaan baik kepada kejaksaan maupun kepada KPK. Ya betul, dulu BDP juga kena kan, sudah ada Yulia Batubara, kemudian ada Harun Masiku, semua itu sebenarnya baik-baik saja pada awal-awal itu sampai akhir-akhir lah. Kan baru agak joroknya itu kalau saya melihat saat Setia Novanto. Ya, Setia Novanto tuh sudah jelas tuh ada yang mau melindungi dan sebagainya, tapi saya waktu itu sering ke KPK. Juga diskusi dengan Pak Agus, saya diskusi dengan Saud, dengan si Laude gitu. Iya. Gini aja Setia Novanto tuh mula-mula pertama lewat MK tuh penyelamatannya. Di mana hasil rekaman pembicaraan kriminal itu dibatalkan oleh MK, tidak boleh dipakai katanya. Kalau rekaman tanpa izin. Mana orang mau berbuat kriminal pakai izin? Iya kan? Merekam kriminal pakai izin. Tapi oke, udah putusan MK. Nah, sesudah itu mau diselamatkan lewat pra-peradilan. Nah, ya saya nyarankan dan ya bukan karena saran saya juga, tapi kebetulan sama. Itu caranya gini. Setia Novanto itu kan mau divonis jam 2 waktu itu pra-peradilannya. Agar KPK aman sebelum jam 2 diajukan, dilimpahkan ke pengadilan. Nah, itu jam 11 kira-kira KPK limpahkan ke pengadilan. Lebih duluan hasilnya. Pra-peradilan tidak boleh lagi jalan. Setia Novanto masuk. Kena akhirnya. Semula kan banyak upaya penyelamatan. Termasuk isu misalnya Pak Agus mendapat tekanan. Makanya Pak, saya ingin mengatakan bahwa ada cerita bagus sebenarnya ketika kasus Setia Novanto seperti Pak Mahfud sampaikan itu. Bahwa ternyata pengakuan Pak Agus Raharjo setelah tidak menjabat, ternyata untuk kasus itu dia sempat dimarahi oleh Pak Jokowi, oleh Presiden. Iya katanya. Meminta itu dihentikan, tapi tetap terus maju dan akhirnya tersangka dan sekarang sudah ditahan. Iya. Saya dengar juga waktu itu kasus itu. Saya dengar. Artinya ada contoh baik bahwa artinya KPK sebelumnya memang tegas ya. Iya. Independen dan tidak terpengaruh oleh Presiden sekalipun. Sejak itu, begitu diganti yang sekarang ini. Yang KPK sesudah undang-undangnya diubah, lalu tampil timnya dengan segala hormat Pak Firly dan timnya itu kan jadi kacau, komisionernya kayak gitu, dewasnya ndak punya gigi.